Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaul sampai pada bab ke-12. Silahkan disesuaikan dengan halaman masing-masing ya. Al-Babu Tsani Asyara, bab yang nomor 12, fi Fadilatil Ama, ini menjelaskan keutamaan imamah. Imamah itu adalah kain yang dilingkarkan di kepala gitu ya. Kalau kita ngarani serban ya, dari imamah itu. Rawa Wasilah bin Asqa meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wala bersabda Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat, ala ashabil amaimi, terhadap orang-orang yang memakai imamah, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Fa'in akrobaul harru, jika dia tertimpa panas, maksudnya sumuk, kepanasan, gerah, fala ba'sa binas'iha, maka tidak masalah melepasnya. Qabla sholati, sebelum sholat, wa ba'daha, dan setelah sholat. Walakin la yanza'u, tetapi dia tidak boleh melepas fi waqti sa'i, saat sedang berjalan, minal manzili ilal jum'ati, dari rumah menuju tempat melaksanakan sholat Jumat. Wala fi waqti sholat, dan tidak boleh juga melepas imamah saat sedang sholat. Wala inda su'udil imami, dan tidak boleh melepas juga tatkala imam naik al-mimbar, ke mimbar. Wala fi khutbatihi, dan tidak boleh melepas juga tatkala imam sedang khutbah. Kada fil ihya'i, demikian dijelaskan dalam Ihya Ulumiddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-amaimu tijanul Arab. Imamah itu adalah mahkota bagi orang Arab. Ai hiya lahum, maksudnya adalah imamah bagi orang Arab, bimanzilatid tijani lil muluki, persis seperti posisinya mahkota bagi para raja. Imamah itu kayak mahkota orang raja. Jadi itu tradisi. Li'annahum aktsara ma yakununa bil wawadi li'annahum aktsara ma yakununa bil bawadi, karena mayoritas dari mereka itu hidup di pedalaman, ru'usuhum maksyufah, dalam kondisi kepalanya itu terbuka, maksudnya tidak pakai penutup kepala. Wal amaimu fihim qalil, dan imamah di antara mereka itu sedikit. Sehingga kalau ada orang yang pakai imamah itu kayak istimewa banget, kayak raja jadi. Fa idza wada'u al-amaima, jika mereka meletakkan imamah, wada'u izzahum, maka mereka meletakkan kemuliaan mereka. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa isnaduhu dhaifun, dan isnadnya dhaif. Qala al-Munawi, Imam Munawi mengatakan, lafdu riwayat Dailami, adapun lafadznya riwayat Dailami, wadu Allah izzahum, bukan wadu izzahum, tapi wadu Allah izzahum. Wadu Allah meletakkan izzahum, kemuliaan mereka, melepas kemuliaan mereka. Kada fi Sirajul Munir, demikian dijelaskan dalam As-Sirajul Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ta'ammamu, pakailah imamah. Fa innal malaikata ta'ammamat, karena malaikat itu pakai imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersolawat, ayyu abdibuna, maksudnya bersolawat itu adalah mengagungkan, ala ashabil amaimi, terhadap orang-orang yang memakai imamah. Ayyalladina, yaitu orang-orang, yalbasunaha, yang memakai imamah, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Sehingga fayata'akkadu, menjadi lebih ditekankan, lebih dianjurkan, lubsuha, memakai imamah, fi dzalikal yaumi, pada hari itu, yaitu pada hari Jumat. Wa yundabu lil imami, dan disunnahkan bagi imam, ay yazida, untuk menambahi, fi husnil hayati, dalam bagusnya tingkah, bagusnya keadaan.
Kalau imam ya harus lebih bagus daripada makmumnya dalam berimamah dan dalam bersikap dan seterusnya ya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abu Darda, dari Abu Darda. Oh, hadis dhaif, dan ini adalah hadis dhaif. Kada qalahul Azizi, demikian disampaikan oleh Imam Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, farqu ma bainana, perbedaan antara kita wa bainal musyrikin, dan antara orang musyrikin, al amaimu alal qalanisi, yaitu adanya imamah di atas atau di luar kopiah. Ai lubsul imamah alal qalan suwa, yaitu memakai imamah ya di luar kopiah. Jadi kopiah terus di luarnya itu ditambah atau di atasnya ditambah dengan imamah. Wahia adapun qalan suwa adalah ma yulakhu alaihi imamah, yaitu sesuatu yang imamah dilingkarkan kepadanya ya, diikatkan kepadanya atau dibelebetkan, dilingkarkan kepadanya. Fal muslimuna yalbasunal qalan suwa wa fawqahal imamah. Orang Islam itu memakai kopiah yang di atasnya ditambahi dengan imamah. Wa lubsul qalan suwati wahdaha, dan memakai kopiah saja ziyul musyrikin adalah pakaian atau identitas orang musyrik. Falubsul imamati sunnatun, sehingga memakai imamah sunnah. Ini tentu kalau ada seorang pemikir itu, ada seorang ilmuwan pemikir hadis mengatakan bahwa di antara hadis itu faedahnya adalah sosial identity, mengidentifikasi secara sosial. Jadi untuk identitas gitu ya. Sehingga kalau ini di tempat lain kayak di Indonesia ini tidak menjadi sepenuhnya benar kemudian bahwa kalau pakai kopiah itu tanda dia orang musyrik. Tidak lah, di sini orang musyrik tidak pakai kopiah malah. Kalau pakai kopiah hitam itu ya semuanya pakai, muslim dan non muslimnya pakai. Tidak menjadi identitas. Ya, kalau mungkin di zaman Nabi dulu adalah menjadi identitas, sehingga harus ada yang membedakan antara Nabi dengan antara Muslim dan non Muslim. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi an Rukanah, dari Rukanah di dhammir ra dengan dhammar ra wa takhfifil kaf, dan dibaca enteng kafnya, Ibni Abdi Yazid, anak dari Abdul Yazid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, Shallatil malaikatu, malaikat mendoakan atau bersolawat alal muta'ammimina, terhadap orang-orang yang pakai imamah. Aida'at lahum, yaitu malaikat mendoakan mereka bil barakati, agar mendapat berkah, wastaghfarat lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, yang memakai imamah pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rakaatani bi imamah, 2 rakaat yang dilakukan dengan memakai imamah, khairun min sab'ina rakaat bila rakaatan bila imamah. Itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan tanpa memakai imamah. Rawad Dailami an Jabir, qala al-Munawi, Imam Munawi berkata, li'anna sholata hadratul malik, karena sholat itu adalah paseban menuju Allah yang merajai. Wadduhulu ila hadratil malik, dan masuk ke paseban tempat persembahan pada seorang raja, bighairi tajammulin, dengan tanpa berhias, khilaful adab, itu kurang sopan ya. Tidak sopan ya. Harusnya ya kalau kita masuk ke kita mau menghadap raja saja, presiden itu kan pakai pakaian yang dinus, necis, sopan ya, dan seterusnya. Masa menghadap Allah tidak, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ta'ammamu, pakailah imamah, fa inna syayatin la tata'ammam, karena setan itu tidak pakai imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ama'imu simal malaikah, imamah itu adalah pertanda malaikat. Bil qasri, dengan dibaca pendek, simal malaikah. Ai alamatun lahum, maksudnya adalah pertanda bagi malaikat yauma badrin, pada hari perang Badar. Jadi kalau yang pakai imamah di perang Badar itu malaikat gitu. Dan katanya malaikat membantu perangan Badar itu. Farsiluha, maka juntaikan imamah tersebut, khalfa duhurikum, di belakang punggung kalian. Jadi kalau imamah itu ada yang dijuntaikan, diurai, dilepas di belakangnya, kayak ada buntutnya. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Mana ini?
wasihon kotu, kotor sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW yaqul, dan Nabi bersabda, Allah yubghidul wasah. Allah itu tidak suka pada kekotoran. Wasa'asa, dan rambut yang carut marut, yang tidak rapi. Bahkan Rasulullah SAW dan Nabi yuhibbu lubsal gamis, ini suka memakai gamis. Wa kana yutliku izarahu, dan Nabi melepas sarungnya, ya, menjuntaikan sarungnya, gitu ya, melepas sarungnya. Wa yuhibbu lubsal hibrah, dan Nabi menyukai pakaian hibrah. Hibrah itu apa? Bikasril ha wa fathil ba, dengan kasrah haknya dan fathah ba-nya. Saubun yamaniyun, yaitu pakaian Yaman, min kutnin, dari katun, mukhattatin, yang bergaris. Wa kana Hammadun yalbasu qalansuwah bayda. Hammad itu memakai kopiah yang putih. Wa yudirul imamata, dan dia melingkarkan imamah, wa yurizuha, dan memasukkannya min waraihi, dari belakang dia. Wa yursilulaha du'abatan, dan dia mengurai atau membiarkan ada ekor di belakangnya, di antara pundaknya itu. Jadi dijuntaikan ekornya. Wa aqallu ma warada fi qadril udbati, minimal ukuran juntai itu yang ke belakang berdasarkan yang warid dari Nabi, arba'u asabi, adalah 4 jari. 4 jari itu berarti ya kira-kira 10 cm. Jadi juntainya itu ekornya 10 cm minimal. Wa aksaru ma warada, lebih banyaknya apa yang datang dari Nabi, biro'un, yaitu 1 biro. Berarti kira-kira 50 cm. Wa bainaha shibrun, dan yang standar yang diantara itu adalah 1 kilan, 20 cm, 25 cm. Kada fi Tambil Akhyar Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian dijelaskan dalam Tambil Akhyar, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, tasawwamu, buatlah identitas, buatlah tanda, lakum, buatlah untuk kalian alamatan, satu tanda, bilubsi al-libas, dengan memakai pakaian tertentu. Kenapa demikian? Fainal malaikata qad tasawwamat, karena malaikat itu memakai tanda. Qala Ibnu Hajar fi Tambil Akhyar, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tambil Akhyar, waqad amarana sallallahu bilubsi ajwadi ma najid, Nabi telah menyuruh kami untuk memakai pakaian yang paling bagus yang kami temukan. Wa natatayyaba, dan kami dianjurkan untuk memakai wangi-wangian bi ajwadi ma najid, dengan yang paling bagus yang kami temukan. Wa annal bisal bayat, dan kami dianjurkan untuk memakai yang putih. Naam fi yaumil id, ya betul, dianjurkan pakai putih, tapi pada hari raya yuqaddamul ahsanu wairul abyad, yang diprioritaskan adalah yang paling bagus, yang paling baru, yang selain putih, alal abyad, di atas yang putih. Jadi yang diutamakan itu adalah baju baru, baju yang paling bagus, bukan warna tertentu kalau itu hari raya. Wairil ahsani, yang tidak bagus. Fayusannu fi yaumil id, maka dalam hari id disunnahkan takdimul akhdar alal abyad, untuk mendahulukan baju warna hijau, pakaian warna hijau daripada warna putih. Lakinlah khususiyatan lil akhdar, tapi tidak tertentu dengan warna hijau, tidak. Yang penting adalah yang paling bagus, paling baru, ya. Bal kullu dilaunin kadzalik, tapi semua warna begitu didahulukan, ya. Fa innal khadra afdalul alwan ba'dal abyad, karena hijau itu adalah warna paling utama setelah warna putih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yufariqu at-tailasan, tidak pernah berpisah dengan baju tailasan. Jadi baju gamis, ya. Jubah lah. Wa kana tulu tailasanihi sittatu adru'in, dan panjang dari jubahnya Nabi itu 6 dirok, 3 meteran, ya. Wa arduhu salah satu adru'in, dan lebarnya itu adalah 3 dirok, 1,5 intaha. Wasta'malahu sufiyah, dan itu pakaian itu, tailasan itu dipakai oleh jubah hijau, ya. Tailasan itu jubah hijau, dan jubah hijau itu dipakai oleh orang-orang sufi, kelompok-kelompok sufi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, naha nuhiya, dilarang, bil bina lil maf'ul, mabni maf'ul maknanya dibaca nuhiya bukan naha, wa ma ba'dahu naibul fa'il, lafaz setelahnya itu menjadi naibul fa'il ya. Dilarang anil iqti'ati, ikti'at, dilarang ikti'at bil qaf sumal ainil muhmalah, dengan qaf dan ain yang tanpa titik. Ait ta'ammumi, yaitu pakai imamah min ghairi idaratin, tanpa melingkarkan tahtal hanaki, di bawah dagu, di bawah rahang ini. Wa huwa ma tahta dakon, hanak itu adalah anggota tubuh yang di bawah dagu. Jadi dilarang untuk memakai imamah tanpa melingkarkan di bawah dagunya. Itu ya. Wa umira bitalahi, dan diperintahkan untuk melakukan talahi bitasdidil ha al muhmalah, dengan mentasdid haknya yang tanpa titik, ba'dal lam setelah lam. Ai tatwikil imamati, yaitu mengalungkan imamah tahtal hanaki, di bawah rahang itu, di bawah dagu. Wala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, wal mandub ala kismain, yang disunahkan itu ada dua macam. Ahaduma fi haqqillah, yang pertama memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rida'u, yaitu selendang, idza kana fi jama'atin, jika bersama jamaah, wa majma'in nas, dan kumpulan manusia. Fala yupri mangkibaihi, maka dia tidak mengosongkan kedua pundaknya, min syai'in, dari sesuatu, minas siyabil jamilah, dari pakaian yang indah. Al-a'yadi, seperti pada hari raya, wal juma'i, dan pada hari Jumat, wa ghairi dzalik, dan hari-hari yang lainnya. Asani, yang kedua, fi hakil makhlukin, memenuhi haknya makhluk, wa huwa, yaitu ma yatajammaluna biha, apa yang dibuat perhiasan, dipakai oleh orang-orang, bainahum, di hadapan makhluk, min anwa'i siyabil mubahah, dari jenis pakaian yang diperbolehkan. Wala yasdari bisahibihi, dan tidak merendahkan temannya, wala yang kusumuru atau, dan tidak mengurangi harga dirinya, bainahum, di depan makhluk. Wa yukrahul ikti'at, dan dimakruhkan ikti'at. Ikti'at itu pakai imamah tanpa dilingkarkan di bawah dagu tadi. Wa huwa ta'ammum bi ghairil hanak, yaitu memakai imamah tanpa melingkarkan ke bawah dagu. Wa yustahabbu talahi, dan disunnahkan untuk talahi. Wa huwa idza kana bil hanak, yaitu ini pakai imamah terus nanti dikebawain lewat pipi ini sampai ke dagu, dilingkarkan ke gini ya, kayak di film-film itu ya. Nah, itu disunnahkan begitu, intaha, habis. Wa hadza la ya'malu illa ba'du sufiyah, ini tidak dipakai, cara demikian tidak dipakai kecuali oleh sebagian kelompok sufi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.